warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam cuman dari sini nih, yang dari sini belum jawab. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam banyak duit. Berarti yang belah sono banyak duit. Ayo bareng-bareng kita jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mau banyak duit semuanya itu. Al-Muhtaram wal Mukarram, para habaib, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan orang tua kita Habib Muhsin bin Zain Barakbah, Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas yang tadi sudah pulang, Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, banyak cucu-cucu Rasul, Habib Ali bin Abdullah dan juga Habib Ahmad Al-Attas. Tidak lupa pula penceramah kita yang tadi pertama, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah dari Kota Malang. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Juga tidak luput dihadiri daripada Wan Saleh dari Jakarta Al-Habsyi. Kita doakan panjang umur. Kurang kencang aminnya, panjang umur, sehat walafiat, dibanyakin duitnya, diampunkan dosanya, amin ya rabbal. Hadirin juga yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu, nenek-nenek, ada, manohara itu. Hadirin, saya perkenalkan diri saya, nama saya Abdullah bin Ja'far As-Segaf, adik kandung daripada Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Saya menggantikan beliau, tapi gantengan saya dikit. Dikit doang, Habib Hasan banyak maksudnya. Beliau kirim salam kepada antum, saya diwakilkan ke sini. Alhamdulillah bisa hadir. Nanti kalau antum ahli Tegal datang ke Jakarta, saya persilahkan ke Majelis Nurul Mustafa. Amin ya rabbal. Mau ke Jakarta? Datang ke Monas. Pernah ke Monas? Ambil tuh Monas buat ibu, nggak apa-apa. Ntar digorok sama si Ahok. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan permohonan maaf dari Akhinal Mahbub. Sebenarnya beliau sudah mau hadir, bahkan tiketnya itu atas nama beliau, tiket kereta apinya, tapi tidak jadi masalah, digantikan oleh adiknya paling ganteng sedunia, Habib Gasim. Beb, taal sebentar Beb, ini Habib Gasim adik saya paling bontot, yang mirip-mirip dikit dengan Habib Hasan. Kalau kata orang Betawi, Betty, beda-beda tipis, tapi gantengan saya masih. Alhamdulillah. Hadirin, ini hari kira-kira saya tanya panas apa kagak? Kagak, yang kena tenda kagak panas, yang kena matahari panas. Tapi lihat, ini adalah majelis taklim yang dikatakan oleh Nabi Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman sahabat Nabi disuruh sama Nabi, idza marartum bi raudhah min riyadil jannah farta'u fi. Kalau ngelihat daripada taman sorga, mampir. Kalau bertemu dengan taman sorga, saya biarin deh pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa kan? Kalau Habib Ahmad pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, saya pakai bahasa Indonesia. Paham apa kagak? Yang nggak paham dipaham-pahamin, insya Allah jadi paham. Amin ya rabbal. Mampir ke taman sorga. Kenapa? Karena nanti kalau sering mampir di dunia, besok gampang masuk sorga.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang gampang duduk datang majelis ilmu, besok dia gampang duduk di surganya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ini majelis taklim. Ditanya lagi sama sahabat, emang ada majelis taklim atau taman sorga yang ada di dunia? Dijawab oleh Nabi, kala hada majlisul ilm wa majalisul dzikir. Raudhah min riyadil jannah adalah majelis ilmu dan majelis zikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, dari tadi kita baca selawat apa kagak? Baca selawat apa kagak? Ini yang jawab kebanyakan dari sini nih, kuat-kuat dari sini nih. Ini ketahuan di sini belum makan nih. Baca selawat apa kagak? Kurang kencang baca selawat apa kagak? Yang baca, yang nyaut insyaallah barakah. Amin ya rabbal. Kita dengerin ilmu apa kagak? Dengerin ilmu. Tadi Habib Abu Bakar dai dari kota Malang menegaskan kepada kita, yang namanya bikin maulid jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Nanti saya bahas sedikit. Intinya inilah majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasul raudhatun min riyadil. Apalagi kita sekarang ini menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada mereka hambaku, umatmu, katakan apabila mereka cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Tadi sudah ditanya, saya tanya lagi sama antum semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, cinta tidak kepada Allah? Ini yang nggak jawab saya repot nih. Cinta tidak kepada Allah? Sayang tidak kepada Allah? Cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Syaratnya ikuti Nabi Muhammad. Kalau nggak ngikuti Nabi Muhammad, cintanya ditolak. Kalau ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, cintanya diterima sama Allah Ta'ala. Enak gak cinta kita diterima sama Allah Ta'ala? Oh, yang pernah jatuh cinta itu insya Allah berasa. Bu-ibu, ibu, pernah jatuh cinta? Saya tanya, bapak-bapak. Wah, bapak-bapaknya melek mulu. Bapak-bapaknya tidur. Bapak-bapak, pernah jatuh cinta? Mudah-mudahan cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Cinta yang paling abadi adalah cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad. Saya tanya, kalau ada orang cinta sama orang, orangnya enggak cinta sama kita, enak apa kagak? Apa namanya itu? Cinta apa? Cinta bertepuk sebelah. Udah paham dia. Udah berasa berarti nih. Kalau kita cinta sama Allah, tapi Allah nggak cinta sama kita, enak apa kagak? Nggak enak. Bagaimana caranya biar kita cinta sama Allah, tapi Allah juga cinta sama kita? Yuhibbukumullah, dengan cara fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Saya tanya, cinta Nabi Muhammad apa kagak? Saya tanya lagi, cinta Nabi Muhammad apa kagak? Sayang Nabi Muhammad apa kagak? Tandanya sayang tadi sudah dijelaskan oleh Habib Ahmad. Saya sedikit-sedikit ngerti, kalau Jawa mah dikit, banyak kagak ngertinya. Tapi kalau cinta Nabi Muhammad, alamatul mahabbah al-ittiba, tanda atau buktinya yang namanya cinta itu perlu Tadi ditanya, sayang anak, sayang Rasulullah, jawabnya lare. Jawabnya lare. Sayang anak, sayang Rasulullah, lare. Tapi terakhir setelah diterangkan sayang anak, sayang Rasulullah, malu-malu kucing. Hadirin kasih tahu ya, kalau yang namanya
Cinta ada tandanya, ada buktinya. Apa bukti cinta? Mengikuti. Orang cinta sama orang yang dicintai pasti diikuti. Makanya jangan salah bercinta. Ini cinta sama pemain bola. Pemain bola rambutnya jikrak, dia jikrak. Pemain bola pakai anting, dia pakai anting. Pemain bola pakai anting di hidung, dia pakai anting di hidung. Ini kebablas. Kalau cinta Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal sholat yang 5 waktu. Tinggal kita lihat, kita pernah tinggal nggak sholat yang 5 waktu? Ayo, kalau pernah tinggal yang 5 waktu, ayo jangan dari sekarang, jangan tinggalin lagi. Yang udah ketinggalan diqadha. Mudah-mudahan cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, mana kurang kencang suaranya jamaah? Ya Habib, alaik. Hadrohnya boleh, vokalnya ntar dulu. Tullah ika Allah ya Nabi salam. Mana bu? Mau ketemu Nabi nggak? Jangan pelit, baca selawat. Insya Allah di kota, di wilayah berkah Nabi Muhammad. Alaika salawat anta syamsun an. Semuanya baca. Nurun fauqa nuri anta ekseron. Semuanya. Anta mistahu. Ya Allah, Allah ya Nabi, ya Rasulullah. Khud biadi kalati-lati adrikna, adrikna ya Habibi ya Muhammad. Alaika ya salam, alaika salawat. Ya Habibi ya Mu, ya arusal khal, ya mu'ayyad, ya mu'madad, ya imamal. Semuanya baca. Ya Nabi, alaika ya, alaika ya Habib, alaika salawatullah ika marhaban ya Rasulullah. Akhlan bika inna bika nasa'at marhaban ya nuru aini, marhaban Husaini, marhaban wa bijahi ya ilahi marjud wa balik, marhaban marhaban ya nur ya Rasulullah. Khud biadi kalati-lati adrikna ya Habibi ya Muhammad. Adem gak bu? Enak gak bu? Insya Allah besok bersama Nabi Muhammad. Insya Allah besok bersama kanjeng Nabi Muhammad. Ikutin aja guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ulama yang membawa bendera la ilaha Muhammadar dengan tariga ahlu sunnah, dengan tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Saya mau cerita, boleh apa kagak? Ada perbicaraan antara daripada malaikat kepada beberapa binatang. Ini kepada orang yang suka meninggalkan sholat, coba tolong didengarkan. Malaikat bertanya kepada onta,
Kira-kira pernah lihat onta apa belum ibu-ibu? Pernah lihat onta? Ini yang di belah sini pernah lihat onta apa kagak? Di mana lihat onta? TV. Lihat onta ke Arab sono. Berangkat ke Mekah. Mau berangkat ke Mekah? Mau berangkat umrah? Bib, kalau waktunya udah kebablasan colek aja Bib ya, kasih tahu. Dikit lagi zuhur soalnya. Tadi kata Habib Abu Bakar 1 jam. Jangan 1 jam mah. Sayanya doer. Ibunya biarin ibunya mah. Sayanya yang doer. Pernah lihat onta nggak Bu? Di mana? Ya TV. Saya doain nih orang apa namanya nih wilayahnya nih. Hah? Taman Sari. Saya doain orang Taman Sari semuanya berangkat umroh. Semuanya berangkat umroh. Kagak ada orang di sini berangkat umroh semuanya. Amin ya Rabbal. Berangkat haji insya Allah. Saya belum ada duit, niat dulu, insya Allah duit mah gampang. Betul. Di sono di mana saya pun di Jakarta sono ada orang tukang cendol. Dia berangkat umroh sama berangkat haji, masya Allah. Kenapa Bib? Dia punya surat sertifikat dijual. Kok punya sertifikat dijual bisa berangkat umroh? Makanya niat dulu. Kira-kira mau niat gak? Niat, ya Allah saya hadir maulid Nabi Muhammad sekarang, besok saya datang ke pusara baginda Nabi Muhammad. Ya nggak, aminnya kurang kencang. Besok saya ziarah Nabi Muhammad. Besok ziarah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Onta ditanya, onta yal ibil asyakarta lillah ja'alallah anta ibilan. Ibil, onta kata malaikat, kamu bersyukur nggak kamu dijadikan onta? Dia jawab, alhamdulillah. Tuh Bu, pada jawab, alhamdulillah onta-onta. Paham. Kenapa kamu bersyukur kamu dijadikan onta? Oh, aku dijadikan onta lebih bagus daripada kerbau. Onta harganya mahal. Mahalan onta daripada kerbau. Ditanya kerbau, bagar. Bagar ini kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kerbau atau kebo. Kerbau, apakah kamu dijadikan kerbau bersyukur? Asyakarta lillah ja'ala anta bagaran. Dia jawab, alhamdulillah. Ganti dari onta jadi kebo. Kenapa kamu jadi kebo? Kok kamu bersyukur? Saya lebih banyak daripada kambing. Maksudnya dagingnya lebih banyak. Betul apa kagak? Kalau kambing, kalau korban cuman 1. Kalau kebo, sapi tuh 7. Jadi saya lebih banyak. Saya lebih banyak manfaat. Ditanya si kambing, ganam, ya ganam, wahai kambing, pernah lihat kambing? Nah, mudah-mudahan. Kenapa kambing dijadikan oleh Allah Ta'ala kambing bersyukur? Dia jawab, ganam, asyakarta lillah ja'ala anta ganaman. Apakah kamu bersyukur kambing? Kambing, apakah kamu bersyukur kamu dijadikan kambing oleh Allah? Dia jawab, alhamdulillah. Oh, masih banyak juga. Kemudian ditanya lagi, kenapa kamu bersyukur? Oh, saya jadi kambing alhamdulillah ketimbang jadi nang gogok al-kalb. Kenapa kamu bersyukur? Oh, saya ini manfaat semuanya. Lihat, betul nggak anjing? Ada kalau di Jakarta sono, nggak tahu di sini ada sop kepala kambing. Betul nggak? Di sini ada juga. Ada juga sop kaki kambing. Betul nggak? Ada juga sop gigi kambing. Ada? Nggak ada di sini. Ntar saya kasih dah. Kalau mau ntar saya kasih. Giginya doang tuh nongol. Semuanya manfaat, kulitnya manfaat, semuanya manfaat. Bahkan anunya manfaat juga. Tidak seperti al-kalb. Al-kalb ini adalah anjing, najis katanya. Ditanya sama malaikat kalb, yal kalban, wahai anjing, anjing, kok ketawa? Ini lagi cerita. Kamu bersyukur kamu dijadikan anjing oleh Allah Ta'ala? Dia jawab, alhamdulillah.
Anjing perempuan. Kenapa kamu dijadikan anjing bersyukur? Oh, saya bersyukur, saya masih ada manfaat. Polisi kalau mau cari maling pakai saya. Betul nggak? Ada tuh anjing pelacak. Ada, bersyukur saya. Ketimbang katanya teman saya yang monyong, jorok. Siapa? Henzir. Pakai bahasa Indonesia aja dah. Apa? Celeng. Kamu bersyukur kamu dijadikan babi, kata malaikat. Dia jawab, alhamdulillah saya masih bersyukur. Biarin mulut saya monyong, biarin badan saya gendut, biarin saya di tempat yang kotor, tapi saya masih ingat pencipta saya masih berzikir sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata babi, binatang semuanya berzikir sama Allah. Pernah dengar nggak babi zikir? Hok 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 gitu. Itu lagi zikir, kamu tidak tahu aja. Innalillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini bertasbih kepada Allah. Makanya jangan kita ini merendahkan seseorang, bahkan sampai babi kita nggak boleh rendahin. Daripada kata babi mereka yang mukanya ganteng, mereka yang banyak duitnya, mereka yang badannya kuat, mereka yang ini dan itu, jabatannya tinggi, tetapi lupa kepada sang pencipta Allah subhanahu. Jadi kalau ada orang ninggalin sholat, lupa sama Allah, lebih jelek daripada, nah bukan kata saya ya. Jadi kalau istri kita ninggalin sholat, dia lebih jelek daripada, nah kalau suami kita, naudzubillah min dalik, cuma naudzubillah min. Bedanya orang sama monyet apa? Saya tanya, bedanya orang sama monyet apa? Tahu nggak Bu? Coba kapan-kapan ngaca bareng monyet. Kalau ngaca bareng monyet, lihat monyet punya hidung, saya juga punya hidung. Monyet punya kuping apa kagak? Punya tangan apa kagak? Punya kaki apa kagak? Sama nggak sama situ? Yang bedain apa? Buntut. Yang bedain satu, al-faraq bainana wa bainal bahimah hiya as-salah. Yang bedain cuman satu, yaitu jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Itu yang namanya cinta kepada Nabi Muhammad. Peringatan Maulid ini memang disunahkan oleh Allah, bahkan melalui daripada yang tadi disebutkan ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah menjelaskan kalau datang Maulid Nabi kita harus girang. Saya tanya, girang apa kagak? Girang apa kagak? Ini orang Taman Sari semuanya girang apa kagak? Gembira apa kagak? Salatullah ala taha rasulillah ala yasin. Hadrahnya lagi, salatullah ala taha, salatullah ala yasin, la tawassalna wa bil hadi wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah salam ala taha. Baca Bu, jangan pelit buat Nabi. Yang banyak utang, utangnya kebayar. Ala sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah. Semua baca, yang mau berangkat haji baca, yang berangkat umrah baca, jangan pelit sama Nabi. Ala yasin la ilahi salimil minal afa wa min hammin bi ahlil qadri ya Allah salam
Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, luaskan rezeki kami untuk agama kami ya Allah. Wassalamullah. Sekali lagi bareng-bareng Bu. Bila tawassalna. Semuanya yang bapak-bapak baca. Bidilillah bi'adlil ba' ya Allah salatullah. Enak Bu, adem Bu. Ah panas juga itu kipas-kipas. Jadi saya tidak panjang lebar ya. Saya cuma pelengkap saja, menjelaskan dan mentaukidkan daripada pendai-pendai kita yang tadi. Jangan kita resahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan bikin hati Nabi Muhammad luka. Setuju apa kagak? Saya tanya nih, kalau yang namanya kita tinggalkan sholat, Nabi Muhammad sedih apa kagak? Kalau anak kita pacar-pacaran, Nabi Muhammad sedih apa kagak? Saya doakan yang pacar-pacaran biar putus. Doang amin-amin jomblo tuh ketahuan. Saya doakan semua maunya berkah dunia akhirat ya. Masih mau terus apa kagak Bu? Sayanya cukup, saya sudah capek. Kalau mau terus undang lagi tahun depan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan semuanya berkah dunia dan akhirat. Semua niat-niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait, guru-guru kita, para habaib yang siban di belakang sana, kita doain biar panjang umur. Semuanya, kiainya, semua RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, sampai wali kotanya, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.